kaset Iwan Fals. Ini album 3 bulan ya? 3 bulan. Ya. 3 bulan produksi 19 Agustus 85. Dan ini waktu itu 2.750. Harga. Kira-kira ini berapa nih? Sempat jual harga 2 juta. 2 juta? Benar. Wow. Welcome back to our channel Palembang Subkultur. Yeah. Sore hari ini kita berada di sebuah sebenarnya toko kaset. Pastinya kan. Penasaran nih. Ada radio, ada kaset sama Kak Dedi. Ya. Nama apa nih? Panggil temen apa nih? Jadi Kak Dedi ini adalah seorang kolektor kaset dan juga ada barang-barang perintilan lainnya, mungkin radio ya, Radio, vinil, poster CD, ya, poster, apa lagi Kak? majalah Ya, yang kira-kira tahun-tahun berapa tuh kira-kira kisaran? 70-an ya? 80-an. Nah jadi Kak Dedi ini udah lama lah termasuk untuk ngoleksi ini. Yang pasti toko ini berada di Pertahanan. Jalan Pertahanan ya. Tuh. Ya nomornya nomor 17 nih. 17 ya. 17 kalau istilah ada biar gampang juga SMA 8. SMA Negeri 8 Palembang. Negeri 8 Palembang. Nah, jadi sengaja kita di depan nih. Biar kelihatan semuanya nih di display kaset-kaset ini. Rasanya kayaknya udah nggak ada salah lagi jalan nih Kak. Benar. Ada di dalam. Nah jadi sebelum kita cerita lebih dalam, kita akan bahas tentang kaset. Nah jadi flashback sedikit, kalau dari histori lah ya, kaset ini berasal dari bahasa Perancis ya, benar ya? Cassette ya? Cassette yang artinya kotak kecil. Nah jadi di tahun waktu dulu ada seorang insinyur ya, Lord Ottens. Dia bekerja di perusahaan Philips di Belgia, Eropa lah. Jadi dia kalau kaset ini sendiri udah mulai populer di tahun 1963 di Eropa dan 1964 di Amerika. Ya kurang lebih di situ ya. Terus karena ini sebelum kaset ada sejarah lagi sebelumnya ya, yaitu piringan hitam atau vinil ya sebutannya, vinil. Ya, mungkin kalian tahu lah ya, vinil yang hitam kayak piring lah kayak gitu ya. Nah jadi kaset ini bergerak di tahun tersebut dan 1970 itu sudah masuk kaset. Diawali dengan perkembangan kaset industri musik ya khususnya. Itu di luar lah ya. Kalau di Indonesia ya kurang lebih ya. Dia kalau aku lihat ya di kisaran tahun 70-an lah ya. 70-an ya. Ada perusahaan industri musik lah ya. Perusahaan musik lah ya untuk rekaman musik yaitu di Lokananta ya, benar ya? Lokananta Record. Lokananta itu di Surakarta dan di Jakarta itu ada Irama ya. Irama. Nah, kebetulan Indonesia juga dengan pergerakan kaset ini sendiri nggak jauh berbeda lah di tahun itu ya. Dan itu juga sangat luar biasa. Nah, langsung aja gitu. Ngobrol-ngobrol nih Kak Dedi nih. Iya. Apa kabar dulu nih Kak Dedi? Alhamdulillah baik. Baik. Jadi buat janjiannya agak susah nih. Benar. Karena beliau juga ada aktivitas lain. Benar. Nah jadi kalau dilihat nih Kak Dedi, udah numpuk banyak ini kayaknya mesti tempat yang besar lagi kayaknya. Ya, kurang besar. Benar. Kurang besar ya. Benar. Nah gimana ceritanya nih bisa ngoleksi sebanyak ini? Jadi
awalnya nih di tahun 2009. 2009 ya? Ya. Oke. Kita beli online ya. Oh, oke. Ya, beli online. Jadi waktu itu beli di Bandung. Bandung. Jual Bandung. Oke. Beli di Facebook waktu itu. Oh, oke. Jadi dulu memang pengen koleksi kaset-kaset yang kita senang dulu. Oke. Rock 90-an Indonesia. Oh, Indonesia ya? Ya, kebetulan kita angkatan 90-an kan. Aha. Jadi mau koleksi Andiliani, Yukem, Kudu. Nah, jadi beli udah banyak. Ternyata jadi ketagihan gitu. Ketagihan. Bener. Tapi dulu main musik juga, ngeband? Enggak Enggak ya? Enggak. Jadi penikmat ya gitu? Menikmati aja. Menikmati. Karena dulu kan tahun 90-an festival-festival itu. Oh iya, zaman festival ya. Jamur kan. Aha. Itu lagi naik-naiknya Lagi rock naik itu. Bener itu. Tiap minggu ada festival. bener. Saya suka nih salah satunya Andi Liani ya. Bener. Oke. Ya. Jadi udah banyak, akhirnya ya dibisniskan aja lah. Oh. Udah terlalu banyak gitu. Oke. Ya, benar. Oh, dari itulah ya. Jadi kegemaran mendengarkan musik, suka musik rock, terutama musik lokal lah ya, rock lokal lah ya. Terus berkembang lah ya. Berkembang. Tadinya cuma di kamar, numpuk-numpuk, dipakai kardus, sampai nggak muat lagi. Ya akhirnya bikinlah toko kecil. Oh, di kamar. Benar. Jadi karena memang tinggal di sini dulu waktu itu di tahun itu ya. Betul. Oke. Dari kecil lah dari sini. Oke. Nah, jadi karena udah banyak berarti disingkirin. Ini udah jadi ini tempat ini dulu. Belum ya? 2015 baru dibangun. 2015 ya? Benar, 2015. Oke. Terus kenapa berpikir langsung pertama kan ngoleksi nih? Benar. Bisa aku mau jual nih, apa udah bosan atau gimana tuh ininya? Ya, karena udah double jadi koleksinya itu. Ada 2? Udah 2. Malahan ada yang sudah 3. Ya kan karena beli terus, ya akhirnya banyak, nggak terlalu di satu genre gitu. Misalnya kemarin kita koleksinya rock, nah ini yang masuknya banyak pop lah. Pop lagi. Ya, itu. Pop lagi. Nah, kebetulan kita mainnya kan sama tukang loak ya. Iya. Jadi tukang loak itu dulu hampir tiap hari nganterin kaset. Oh, mungkin karena dia udah lihat, ini pasti beli nih kaset nih. Nah, gitu. Sempat juga sih tukang loak dipesenin. Kalau ada kaset-kaset bawa aja ke sini. Entah pokoknya saya beli gitu. Oke. Ya, apa aja lah pokoknya. Oke. Akhirnya numpuk. Akhirnya banyak udah enggak ini lagi. Nah, tapi pas saat itu ada permintaan nggak yang mau beli? Saat itu? Belum ada. Belum. Tapi nampung dulu. Ada bener. Kepikiran buat ini nggak istilahnya? Oh, ini bakal pasti ada pembeli kayak gitu. Kalaupun niatnya mau jual, maksudnya nggak semahal sekarang. Kalau dulu kan mungkin paling 10 ribuan. Iya, benar-benar. Iya. Kalau nggak salah itu kan ini berapa ya zaman itu ya kaset masih ya? Kalau 20-an ya kalau salah ya? 5.000, 6.000 dulu. Harga jual dulu? Iya. Iya. Benar. 5.000, 6.000. Terakhir kaset itu kan 2006 ya kalau nggak salah. Yang zamannya ST12, Niji, itu masih terakhir kaset itu. The Massive itu terakhir kaset. Oke. Iya. Memang udah bergerak di tahun 90-an ya? 90-an benar. Kalau nggak salah itu sih memang udah berubah media untuk rekaman itu mulai ke CD ya? CD ya? Benar. Nah, jadi cuman aku mau tanya dulu. Aku nggak tahu nih ya. Dulu kan aku nongkrong juga nih di Pulau Mas. Nah. Terus masih zaman kaset lah waktu itu kan. Sebelum kebakaran. Memang tahun 2000 memang. Cuman kan sumber informasi untuk tahu musik itu tetap masih kaset yang populer. Nah, jadi nyarinya ada di IP dan di 16. Aku nggak tahu apa tuh Kak Deddy juga di situ. Kalau di 16 enggak, saya di Pulau Mas yang sering. Pulau Mas ya? Iya. Di 16 tuh ada teman juga ya memang jual ya.
Ada, maksudnya jual kaset second gitu? Iya. Oh, iya. Iya kan? Tahu. Di gedung ya? Bener. Iya, tahu. Dulu malahan sempat jual kaset di situ dulu. Oh. Waktu kuliah dulu. Oh gitu? Jadi kalau kita mau... Itu temen juga berarti? Apa kenal juga? Enggak sih, kenal di situ aja. Kenal ya? Siapa ya? Kamal ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi waktu itu kalau lagi nggak ada uang atau apa, kaset koleksi dijual ke situ. Bener. Ada temanku juga kayak gitu. Nah. Temanku kan lagi ini kan masih baru kayak gitu kan, masih muncul-muncul kayak gitu kan. Masih anyar lah ya, covernya segala macam. 5.000. Iya, benar ya. Dibayarin 5.000. Kalau mau beli lagi sama dia 10.000 waktu itu. Benar. Tapi ya termasuk ini juga sih, emang dia ya skena musik lah masuk. Kalau nggak dari situ dari mana ya sumber sumber buat kita dengar nih kayak gitu kan. Jadi lama juga ya 2009 tadi ya. 2009 ya. Nah terus ini sekarang kulihat ini udah banyak nih, berapa banyak nih si display kaset ini sekarang nih kok, dan banyakan kaset lokal atau luar nih? Kalau sekarang jumlahnya kurang 100.000. 100.000? Benar. Wow. Termasuk yang di dalam. Di dalam, Mas? Iya. Nggak cukup lagi berarti? Nggak cukup, benar. Itu aja udah lapis 3 udah. Nah, ini aku tanya nih. Ini orisinil? Orisinil? Ya, ada beberapa yang bootleg sih bootleg ada. Ya? Nah, contoh lah ya kita ya. Ya. Kayak gini ya. Itu orisinil. Nah, ini salah satunya, ini agak deketin. Original loh. Oke, original nih, kaset band Radiohead. Masih tahu lah ya. Ya. Album Hail to the Thief. Dari, ini masih anyar nih kayaknya. Open segel, baru dibuka bungkusnya. Oh iya ya? Ini, apa nih? Pajaknya masih ada nih. Wih, di harumnya masih. Nah, ini aku kalau biasanya rata-rata orang kan ngelihat dari cover dulu kan? Bener. Cover. Kertasnya panjang. Bener. Rekotannya siapa kan kayak standar kan? Ya. Lagu-lagu andalan segala macam. Terus kasetnya sendiri. Ada tulisan. Nah, terus bedain asli dan bootleg itu seperti apa nih? Jadi bootleg itu sendiri, kaset bootleg ini dibuat oleh rekaman tertentu ya. Iya. Ya. Tapi tidak ada rilisan resminya. Benar. Artinya emang sengaja dibuat berbeda dengan yang asli gitu. Oke. Tapi dibuat menyerupai kaset orisinil. Orisinil ya? Benar. Kertasnya panjang, ada teks, terus ininya ada tulisan. Ya itu aja yang membedain. Cuman mungkin kalau dilihat home industry kali ya? Home industry. Home industry ya, benar ya. Jadi kadang-kadang ada yang versi live ya. Versi live, banyak kan benar versi ya? live, Benar ya? direkam sendiri kan. Ya, sebenarnya sih kalau buat pendengar musik sih yang sekedar untuk nyari referensi sih nggak masalah sih. Nggak masalah. Tapi kebanyakan yang beli bootleg ini buat nambahin koleksi. Oke. Karena kopernya nggak punya. Ya, kebanyakan kolektor kan cari, wah ini koper ini belum punya gitu. Dibeli gitu. Iya. Walaupun bootleg dibeli. Buat melengkapin gitu. Aku juga dulu kayak gini nih. Ada salah satu misalnya lagu nih, lagu andalan lah ya. Yang biasa didengar. Tahu-tahu di bootleg itu ada. Dia cuma ngandalin lagu itu, dia beli kayak gitu ya. Beli. Lucu juga itu gini. Jadi nah nih sekarang nih ngobrolin masalah selain ngoleksi, artinya kan dijual nih. Dijual, benar. Nah, harganya berapa? Harga. Kalau saya bilang harga normal, kalau sini saya bilang harga normal itu 25.000. Oh, sampai ada nggak? Sampai berapa? Sampai 100.000. 100.000 ya? Ya. Kalau udah di atas 100.000 itu udah termasuk kaset langka, susah. Oke. Banyak yang cari tapi barangnya nggak ada. Benar gitu. ya? Ya. Tapi kalau yang kaset-kaset yang harga 10.000 pun ada gitu. Yang stoknya udah terlalu banyak, pencarinya kurang. Oke. Ya. Nah, kalau itu misalnya gini kondisinya. Ini kaset ini orisinil nih.
susah dicari. Benar. Tapi covernya udah agak hancur-hancur tuh. Beda, turun harga. Turun harga. Oh. Jadi kondisi itu menentukan harga juga, benar. Kecuali kotaknya lah ya. Ya. Kotak luar ya. Kalau kotak bisa diganti. Bisa diganti kan, nggak masalah, nggak ada ininya juga kan. Jarang biasanya kalau dari packaging kotak kaset ini ada tulisan. Memang ada sih ya. Ada sih. Ada. Rata-rata dulu ditulisin punya saya gini-gini. Oh yang itu. Ya, bukan yang di ini kayak di body kaset ininya kotanya. Bukan di kertas. Oh, kalau di sini nggak terlalu mempengaruhi sama harganya turun. Oh gitu. Kalau di koper di ini turun harga jauh. Beda dia. Beda ya. Ini khusus spesial Radiohead-nya. Benar. Nah terus yang datang ke sini nih dari kalangan umur berapa? Terus itu apa dari Palembang apa dari luar, kebanyakan kayak gimana gitu? Iya. Terus terang aja kalau tahun-tahun sebelumnya. Ya anak muda yang maksudnya yang kuliahan ataupun anak SMA, wih itu jarang datang cari kaset gitu. Oke. Tapi tahun 2022 ini, 2022 ini, yang datang malah kebanyakan anak kuliahan. Anak kuliahan ya? Ya, malah ada anak SMA juga. Tapi kebanyakan mereka emang ngeband kayaknya. Iya, rata-rata pasti benar. Penikmat musik lah ya. Penikmat musik. Oke. Anak kuliahan yang rame sekarang. Itu datang langsung lah ya? Datang langsung ya. Kalau misalnya secara online ada juga? Online ada. Ada ya? Online ada. Ada ya? Iya. Kita buka di Tokped, Instagram, sama Facebook. Oh, toko online. Iya. Oke. Dan responnya lebih banyak yang langsung apa ini? Kalau respon jelas online. Online ya? Karena luas cakupannya kan seluruh Indonesia. Berarti nggak Palembang aja kan? Benar. Dan kira-kira nih kans pembelian setiap bulannya gimana nih? Kalau COVID kemarin sempat pesimis ya, karena benar-benar jatuh. Iya. Ya semua bisnis kan jatuh ya memang. Jatuh ya, termasuk kaset. Ya mungkin selama ini langganan kita orang yang bekerja kan, tiap bulan belanja. Karena COVID kemarin banyak yang diberhentikan, jadi otomatis untuk belanja tuh kaset nggak ada kan? Nggak ada. Jadi usaha kita pun macet kemarin. Pernah yang ini menggelegar. Istilahnya doar kayak gitu. Istilah yang benar-benar banyak saat itu. Benar, belanja banyak. Pas kapan itu? Tahun berapa? Oh, pernah waktu itu ada orang Malaysia datang ke sini. Dia hanya datang ke sini? Datang ke sini. Wow. Jadi khusus. Kan kemarin sempat ditanyain daripada kirim barang ke Malaysia, malah mahal, ongkirnya mahal, kayak sama tiket pesawatnya. Tiket pesawat, mending langsung ke sini aja. Datang beneran orangnya. Kalau dibawa ke sana lewat pesawat nggak ada masalah tuh? Nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Beli berapa kemarin? Hampir 4 jutaan dia belanja. 4 jutaan, berarti sekitar berapa biji itu? Berapa kaset? Kemarin 40 kaset. 40 kaset? Iya. Yang rata-rata? Harga 50.000, 100.000. Oke gitu ya. Ada yang 200.000. Termasuk yang apa tuh? Dia nyari yang luar apa? Kaset-kaset lawas. Oh, lawas. Kayak Kus Plus. Oh, dia penyuka Indonesia ya? Iya benar. Kebetulan mungkin di Malaysia kaset yang seperti itu kan nggak ada kan. Kebanyakan yang beredar di Indonesia kan. Kus Plus kan. Roma Irama kan. Ya, jadi mungkin dia penggemar yang tahun 70-an di Malaysia nggak ada ya. Tahan nyari ke sini kan. Nanti buat siapa yang beli itu? Halo, apa kalau sebutannya itu? Paci. Paci. Nanti dia lihat nanti. Nah, terus kalau dari apa tuh genre-genrenya ini banyak ya? Seluruh genre ya, Mas ya? Seluruh genre ya. Dangdut, keroncong, lagu daerah, tarian, sampai ke metal. Underground ada. Kaset kursus ada juga nggak? Hah? Kursus ada. Benar. Kan biasanya ada kan? Ada. Yang dari Tupel ini ada sih benar. Oh, ada juga ya. Bahasa Mandarin, bahasa Jepang ada. Khotbah juga kali ya? Khotbah ada, ceramah. Senam ada nggak? Senam ada. Sebutin semua. Senam pagi Indonesia ada. Kalau mau senam boleh ke sini. Bisa kita putar kok. Tapi nggak senam lagi sekarang. Bukan lagi. Remix sekarang. Remix udah zaman TikTok udah.
Aduh. Jadi kalian jangan dilihat dari ini apa band-bandnya. Jadi udah dijelasin bahwa seluruh apa rekaman lah ya, seluruh bidang. Bener. Mungkin ya seluruh bidang. Kaset, dongeng, semua. Cerita, ada. Nah, terus kalian jangan ragu juga nih. Biasa kan otomatis muterin kaset ini di mana sih? Ya pasti di tip. Kalau nggak punya tip ya nggak bisa lah dinikmati. Ini ada juga nih dijual. Macam-macam ya. Ada yang dari kecil sampai besar ya. Sampai besar. Unik-unik juga nih. Tipnya nih. Ini ada yang apa sama radio juga ya? Sama radio rata-rata. Dulu suka kali aku pakai Walkman. Biasanya kan Walkman kayak gitu kan. Ada juga Walkman ya? Ada. Ada ya Walkman. Kalau macam. Ini cakep nih. Jadi, tapi kalau radio ini berapa nih kisarannya? Kalau ini? Iya. 700.000 ini. Ini? Iya, yang kecil ini. Wow. Ini vintage deh. Oh, vintage ya. Ini mereknya apa nih? Itu ada di depan. Radio kaset recorder player. Oh, Tixonic. Wow. Tixonic. Nah, jadi buat kalian yang mau coba kaset, yang belum pernah nyoba kaset, bisa beli di sini. Cari apa tuh istilahnya itu diulik dulu apa nama-nama bandnya atau apa artis-artisnya kan. Kalau langsung datang ke sini biasanya bingung mau cari kaset apa. Bener. Tapi kadang-kadang datang ke sini ketemu. Iya, yang nggak dicari ada. Kalau dari harga itu biasanya beli banyak nih. Bisa. Jadi datang aja nih. Nah, jadi kalau istilah, nah balik lagi tadi istilah yang bootleg tadi. Berapa persen ada di sini? Wah, kalau dibilang persen jelas sedikit lah. Sedikit lah ya. Ya, kalau misalnya dari 100.000, 100 gak nyampe gitu. Berapa persen lah kira-kira? 1%? 1% lah ya. Iya. Tapi kita tetap memang mensupport orisinilnya lah ya. Benar. Orisinil dari orisinil. Ya, sebenarnya gini juga ini kan ini. Kadang-kadang ada satu band lah ya, aku lihat ada cover tiba-tiba muncul dan di situs resminya memang nggak ada cover itu kan. Benar. Nah, itu lebih dari bootleg lagi kan kayaknya. Iya, benar. Dan juga itu memang kadang-kadang nggak ada, ya kayak gitulah jadi bahasanya itu kan. Nah, kalau yang ini tambah-tambahan lain gimana nih? Yang apa nih poster ini karena kebetulan karena kaitan musik juga ya? Jelas. Ya, pokoknya yang ada hubungan sama musik lah. Majalah musik. Terus biasanya kalau majalah lama ada membahas tentang musik di dalamnya. Begitu. Iya. Majalah Hai dulu majalah Hai. Hai. Nah, itu kan banyak musik di dalamnya kan. Majalah lokal lah ya, majalah lokal. Ya. Jadi kalau poster-poster ini asli nih? Asli bonus, semua ya? Bonus majalah. Oh, bonus majalah rata-rata ya? Ini majalah Violeta tahun 70-an. Wow. Ini poster tahun 70. Sama Albar ya? Asli. Bukan scan, bukan. Oh, ini kayaknya dari kaset nih ya? Kalau ini bonus beli kaset ya? Benar. Karena ada blackboard. Benar. Blackboard ini ya. Iya. Padi, Iwan Fals, Metallica. Nah, itu waktu itu udah bergerak di majalah Trax dan Rolling Stone ya, kalau nggak salah ya. Ya, Trax sama Rolling Stone. Benar ya? Benar. Nah, itu juga dijual ya? Enggak dijual. Poster nggak dijual. Oh, poster nggak dijual. Pemanis. Oh, pemanis. Terus apa lagi nih? Oh, ya buku tadi ya. Kalau buku kebanyakan apa ya? Dijual nggak tuh? Dijual, tapi kebanyakan buku-bukunya kayak Wiro Sableng gitu. Oh. Komik. Iya. Tapi jarang di-post gitu. Jarang di-post. Nah, ini kan kaset-kaset ini, Kak Deddy. Ya. Sekarang udah masuk 2022. Dan kalau dibilang dari tahun 70, di tahun 90 itu kan udah mulai turun kan? Turun, benar. Karena kenapa ya? Faktor teknologi pasti ya. Benar. Teknologi mempengaruhi pergerakan dari musik, terutama media untuk produksi lagu itu sendiri. Nah, jadi di saat itu
mulai merambah ke CD ya. Jadi CD compact disc ini muncullah rekaman yang udah menurun dari produksi yang kaset ini kan. Nah, jadi itu gimana kira-kira nanggepin yang hal itu waktu itu? Waktu CD udah keluar. Iya. Ya, kalau kaset ini ya sebenarnya banyak keunggulannya dari CD. Oke. Ya, lebih awet. Lebih awet, bisa dikatakan lebih awet. Kalau dianya dirawat dengan benar, maksudnya nggak kena cuaca panas, hujan. Iya. Awet sampai sekarang lah, anggap ini ada kaset tahun 70-an, sampai sekarang suaranya tetap bagus, oke. Kertasnya masih baru, ya, berarti masih, ya. Tapi itu kan tergantung juga dengan ini ya, tipnya juga pengaruh ya. Tipnya juga pengaruh. Takutnya kan pada saat kita play, tipnya lagi kondisi nggak sehat. Ya, kusut gitu. Kusut ya? Kusut. Oh, kayak gitu. Benar, kusut. Tapi memang benar. Masih bisa diselamatin asal nggak putus. Itu ya? Itu pun kalau putus masih bisa disambung. Masih bisa disambung ya? Kecuali udah kusutnya udah parah gitu. Tapi kalau disambung kan pasti ada skip gitu ya? Skip sebentar. Gitu ya? Ya beda sama CD. Kalau CD kan kalau lecet udah benar. Nggak bagus lagi kan? Apalagi dia lecetnya di tengah. Karena di awal itu ya? Iya, di awal. Jadi ada keunggulan tersendiri lah ya kalau misalnya kaset ini meskipun ada perubahan secara proses dari industri musik sendiri itu ya. Ya kalau CD kalau mau awet ya jarang dipakai. Ya tapi kan secara kimia proses kimia debu juga masuk pasti. Benar, masuk juga benar-benar. Uap segala macam itu ya. Nah, ini karena barang-barang ini kan lama nih. Ya. Ada tips-tips nggak merawat kaset itu seperti apa nih? Sebenarnya tempat penyimpanan sih yang utama. Tempat penyimpanan harus berada di tempat yang kering. Iya, maksudnya nggak kena panas, nggak kena cuaca dingin lah. Pokoknya dia harus kering. Oke. Ya di sini aja nggak ada kipas angin, nggak ada. Nah, memang tempatnya panas harus. Iya. Jadi kalau lembab dia mendatangkan serangga. Oh, serangga ternyata. Ya, misalnya lipas atau apa. Oke, kecoa. Karena lembab tadi. Kalau jamur? Jamur ya tempat lembab. Lembab ya? Iya, jangan sampai lembab tempatnya. Harus kering dia. Nah, kalau misalnya udah kena kayak gitu, gimana nih? Apa dijemur apa gimana? Iya, dijemur, tapi kondisinya udah nggak bagus lagi. Oh, udah pasti ya. Ya? Udah lembab tadi kan kertasnya udah jelek. Udah kena kayak jamur-jamur, kotor. Ya nggak mulus lagi. Turun harganya. Cuman tetap bisa dipakai. Cuma harganya aja yang turun. Turun ya? Iya benar. Tapi tetap bisa di play lah ya? Iya. Karena kaset pita ini walaupun dia terendam air, masih bisa dipakai, masih bagus. Itu ya? Dikeringkan aja tinggal, masih bagus. Nggak mempengaruhi dia. Nah, cuman kalau ada misalnya kita puter di itu kusut dia. Kusutnya itu kayak kelipet itu gimana tuh? Biasanya kalau saya dirapin pakai kuku aja. Kuku aja ya? Ya, yang penting ini. Bisa rapi. Bisa ya? Ya, nggak skip nggak. Asal jangan ketarik aja kayak gitu ya? Benar. Jangan tertarik kan dia berubah bentuk kan agak lebih mengecil. Itu berubah jadi skip ya. Oh, skip dia. Ya, benar. Ya, pasti pernah lah kalian ngalamin kayak gitu. Kadang kesel kan? Ya. Ngeong kayak gitu kan? Tipnya juga. Kadang kayak tong. Ya, perawatan juga. Misalnya headnya selalu dibersihkan. Oke. Head, kalau tip head terutama. Oh, headnya itu ya? Ya, kalau kotor. Pakai apa biasanya tuh? Alkohol. Oh, alkohol. Ya, bersihkan pakai alkohol. Oke. Perawatan. Itu aja sih. Gampang kalau kaset. Itu ya? Asal nggak kena hujan atau basah tempat lembab, insya Allah aman. Aman ya? Iya. Oke lah. Nah, kan ya perubahan dari media untuk menyimpan lagu ini sendiri kan kayak dari vinyl, kaset, CD, terus sekarang berupa file ya. File benar-benar. Download ya. Download. Jadi ya kita tetap pasti ada lah pangsanya ya. Paksa. Jadi udah lumayan lah kita bahas tentang kaset ini sama Kak Dedi juga yang sebagai kolektor dan juga penjual. Jadi coba
penasaran tadi, ada yang mau ditunjukin kaset yang paling mahal tadi? Ya, benar-benar. Ada ya? Benar. Oh ini ya? Ya. Nah, ternyata kaset Iwan Fals. Ini album 3 bulan ya? 3 bulan. Ya. 3 bulan produksi tanggal 19 Agustus 85. Dan ini waktu itu 2.750 harga. Kira-kira ini berapa nih? Sempat jual harga 2 juta. 2 juta? Benar. Wow. Dulu saya punya 5. Ini ada 5? Sekarang tinggal 1. Kita lihat ini isinya. Nah. Tada. Memang ini sangat ini. Ya, langka. Langka ya? Ya, yang cari banyak, barangnya nggak ada. Nah, jadi ya lumayan lah ya pengetahuan tentang kaset ini sendiri. Dan buat promosinya di mana nih ya? Ini kali. Ada di Instagram? Instagram pribadi ya kalau salah. Instagram pribadi. Apa tuh? Dedi KJP. Dedi KJP. Ya. DI KJP. DI KJP. Benar. Itu di Instagram. Di Facebook ada juga ya? Facebook ada. Facebook apa? Dedi KJP juga. Dedi KJP. Terus apa lagi? Tokopedia. Nah, kalau kaset jadul Palembang. Oke, kaset jadul Palembang ya. Kalau di Google juga ada kaset jadul Palembang ya. Oke lah. Terima kasih waktunya Kak Dede. Ya, sama-sama. Sangat inilah informatif dan sangat oke. Terima kasih. Oke.